Halo brosis, selamat datang di channel Opoki. Kali ini kita mau mereview salah satu sadel gel termurah yang ada di pasaran. Sadel Side Gel STG149. Sekaligus kita akan bahas gimana sih caranya pilih sadel yang pas dan nyaman. Simak terus videonya ya. Silakan subscribe untuk mendukung kami terus berkarya dan berbagi informasi. Oke, sebelum kita review sadelnya, kita mau sharing dulu nih. Kenapa sadel ini penting dan harus diperhatikan betul? Ngomong-ngomong soal bersepeda, ada dua faktor utama yang bisa bikin kita kuat dan betah quest jarak jauh. Yang pertama, tentu soal stamina. Ya, karena emang laju sepeda tercipta dari energi yang kita keluarkan untuk ngayuh, bukan dari listrik, dari mesin bensin, atau dari kuda. Ya, ini murni dari energi kita. Jadi kalau ada rasa capek, ya wajar. Dan justru rasa capek ini tanda kita berolahraga, biar sehat. Ya, asal nggak dipaksain ya. Kalau lelah ya istirahat. Tapi, stamina bukan satu-satunya faktor kita bisa bersepeda menempuh jarak yang jauh. Karena bersepeda dengan waktu yang cukup lama, juga diperlukan kenyamanan berkendara. Nah, salah satu part yang paling krusial untuk menunjang kenyamanan ini adalah sadel. Karena di sadel inilah tubuh kita yang beratnya puluhan kilogram ini ditopang. Jadi kalau sadelnya nggak sesuai dengan postur kita, udah pasti nggak bakalan betah deh berlama-lama sepedaan. Nah, di sini saya mau berbagi tips memilih sadel yang sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Ya, kebutuhan masing-masing. Karena setiap orang punya kebutuhan sadel yang berbeda. Di pasaran saat ini, ada banyak banget jenis dan model sadel yang beragam. Mulai dari bentuk hingga bahannya. Ada yang didesain untuk performa atau untuk gaya berkendara yang cenderung menunduk atau aero. Ada juga yang lebih mengutamakan kenyamanan dengan gaya berkendara yang lebih tegak. Kalau untuk ini sih silahkan disesuaikan aja ya. Pasti masing-masing udah bisa menilai kira-kira butuh sadel yang mana. Untuk kebut-kebutan atau untuk jalan santai. Nah, yang paling penting kita tahu berapa ukuran sadel yang sesuai untuk kita. Cara mengetahuinya adalah dengan mengukur pantat kita. Apa yang diukur? Ya, ada namanya tulang pantat atau seat bone. Sebenarnya di beberapa toko sepeda ada alat untuk melihat ukuran sadel yang sesuai dengan pantat kita. Kira-kira bentuknya semacam ini. Jadi alat ini kita dudukin, nanti akan meninggalkan jejak lingkaran tulang pantat kita atau seat bone. Dan jejak tersebut jadi acuan ukuran sadel yang kita butuhkan. Tapi kalaupun nggak ada alat ini, nggak usah khawatir. Kita bisa mengukurnya sendiri di rumah dengan cara yang sederhana. Pertama, siapkan kertas polos yang kira-kira lebarnya muat untuk pantat kita. Ukuran A4 atau folio cukup sih. Dan kemudian siapkan ballpoint dan meteran. Terus cari tempat datar yang kira-kira bisa kita duduki. Ini tempat datar ya. Jangan terlalu empuk seperti kasur atau sofa. Bisa di atas karpet atau kursi kayu yang rata. Kemudian kita tempatkan karpet di situ. Nah, kita letakkan kertas di atas permukaan datar tersebut. Lalu kita duduk di atasnya. Kita duduk di atas kertas tersebut kira-kira 1 atau 2 menitan sampai pantat kita meninggalkan bekas lekukan di atas kertas tersebut. Nah, dari bekas lekukan inilah kita bisa mengukur berapa lebar tulang pantat atau seat bone kita. Akan muncul 2 cekungan bekas tulang pantat di atas kertas ini. Kemudian ukur panjang dari bagian tengah masing-masing cekungan. Kayak gini. Nah, di sini terlihat panjang seat bone saya sekitar 12 cm. Ukuran ini yang akan jadi acuan untuk kita memilih lebar sadel yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau lebar sadelnya udah sesuai dengan ukuran seat bone kita,
setidaknya 80% akan jauh lebih nyaman. Setelah kita menemukan sadel yang sesuai dengan ukuran pantat, berikutnya tinggal pilih bahan permukaan sadel seperti apa yang kita inginkan. Beda bahan tentu beda harga ya. Tapi ini yang perlu dicatat, nggak melulu bahan yang empuk itu nyaman loh. Soalnya ada juga sadel yang bahannya keras, tapi lentur atau konturnya sesuai dengan bentuk pantat atau seat bone. Jadi setelah dipakai cukup lama, bentuknya akan menyesuaikan lekukan seat bone kita. Ini yang bikin nyaman meski bahannya keras. Tapi yang macam gini nih biasanya mahal ya. Nah, ada bahan lain yang nggak perlu busa tebal-tebal tapi cukup nyaman. Yang ini pakai bahan gel. Karena gel ini sifatnya macam memory foam yang bisa menyesuaikan lekukan seat bone saat kita duduki. Nah, ini saya nemuin salah satu sadel gel termurah. Sadel gel merek Side tipe STG149. Harganya sekitar 130 ribuan. Ada nggak sih sadel gel yang lebih murah dari ini? Saya sih belum nemu ya. Silahkan berbagi rekomendasi di kolom komentar kalau Brusis ada yang tahu ya. Untuk mengujinya, kita akan bandingkan dengan sadel gel keluaran Silly Royal. Silly Royal. Bener nggak sih bacanya? Silly Royal, ya kita sebut SR aja lah, yang harganya 4 kali lipat lebih mahal. Secara struktur, sadel Side ini lebih tipis, lebih ramping. Lebarnya sekitar 13 cm. Ya masih cocok dengan ukuran seat bone saya tadi ya. Dan ternyata cukup mengejutkan. Dengan harga yang jauh lebih murah, sadel ini gak kalah nyaman ternyata. Ya kalau dibedain langsung, misalnya abis pakai sadel SR terus pindah ke Side, emang agak berasa bedanya ya. Feel kerasnya itu langsung terasa. Tapi setelah cukup lama dipakai, ini terhitung cukup nyaman dibanding dengan sadel-sadel lain di rentang harga yang sama. Kemudian kelebihan lainnya adalah desainnya. Ya, mungkin ada sadel yang lebih nyaman dengan pakai busa super tebal di harga yang sama. Tapi tentu bentuknya nggak akan bisa seramping ini. Bentuknya cakep sih ini. Nggak kelihatan murahan. Bahan sintetis dan sablonnya ini juga bagus, nggak gampang pudar. Jadi untuk sadel gel di rentang harga 100 ribuan, Side gel ini layak diperhitungkan menurut saya. Tapi jangan lupa tips pertama ya. Pilih sadel yang ukurannya sesuai dengan pantat atau seat bone Brusis masing-masing. Nah, kalau ada di antara Brusis yang punya info sadel murah yang nggak kalah kece, silahkan share di kolom komentar ya. Sekian video kali ini, semoga informasi ini bermanfaat. Salam sehat Brusis semua.